Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Yang lebih semangat dan kita angkat tangan. 1, 2, 3. Shalom. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Pasti baik kan? Puji Tuhan deh kalau teman-teman baik. Pasti teman-teman di sini pernah kan ngalamin yang namanya sakit. Pasti hampir semua kan pernah mengalami rasa sakit itu. Oh iya, Kak, gimana sih rasanya sakit itu? Jelas gak enak dong, Kak. Gimana Terlebih, gak enaknya? gak enaknya ya gak bisa kemana-mana. Terus lebih saat ini kan sedang ada virus yang lagi itu. Kira-kira virus apa teman-teman? Ya benar, virus corona. Wah, akibat virus itu kita jadi nggak bisa dong pergi ke gereja, ya nggak Kak? Ya nih Kak, kita nggak bisa ke gereja, harus ibadah di rumah, belajar di rumah, terus jarang ketemu teman-teman, semua pokoknya di rumah. Oh iya, terus gimana sih caranya agar kita bisa mencegah virus corona itu? Caranya banyak sih Kak. Misal kita kalau keluar rumah harus pakai masker. Terus kalau pulang ke rumah kita harus segera cuci tangan. Terus yang utama yaitu kita harus menjaga imun tubuh kita dengan cara makan makanan yang bergizi. Dan jangan lupa yang penting hatinya selalu bergembira. Wah, jadi hati yang gembira itu adalah obat ya Kak? Iya dong. Wah, kalau gitu kita nyanyikan satu lagu lagi, Hati yang Gembira Adalah Obat ya. Yang semangat ya. Semangat banget nih teman-teman di rumah ya. Untuk mengawali ibadah pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon Tuhan agar bisa memberkati kita semua. Untuk berdoa, mari saya hantarkan. Tuhan yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, buat berkat-Mu Tuhan, buat kasih karunia-Mu yang tercurah di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mulai ibadah, kiranya Tuhan Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Tuhan Yesus, juga Tuhan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Mohon ampun Tuhan atas semua kesalahan kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami semua Tuhan Yesus. Doa yang jauh dari sempurna ini kami hantarkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Halo teman-teman semua. Yesus bangkit bagimu. Yesus bangkit bagimu juga. Siapa yang percaya Tuhan Yesus sudah bangkit? Ayo angkat tangan tinggi-tinggi. Yang percaya, mari bangkit berdiri. Iya, sekarang yang percaya kakinya jinjit. Oke, sekarang yang percaya semuanya melompat. Ore, luar biasa. Tepuk tangan semua. Wah, teman-teman semangat sekali ya. Sekarang silakan duduk kembali. Kita mau mendengarkan cerita yang sudah kita siapkan. Yuk kita dengarkan cerita. Cerita pagi hari ini kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 24 ayat yang ke
34. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Pada suatu pagi yang sangat indah, ada seorang murid Yesus bernama Kleopas. Dia sedang bersedih karena dia tahu bahwa gurunya, yaitu Yesus, sudah wafat. Tapi perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus berkata, kalau Yesus sudah bangkit. Lalu tiba-tiba datang salah satu murid Yesus yang juga teman dari Kleopas. Kata temannya itu kepada Kleopas, Hei Kleopas, kamu kenapa sih? Kok kelihatan sedih gitu? Lah kok kamu belum tahu? Kata orang Tuhan Yesus telah bangkit dan aku sekarang jadi bingung. Oh iya benar. Tapi kita harus ke Emmaus sekarang. Ayo kita berangkat. Ayo. Kleopas dan temannya segera pergi ke kampung Emmaus. Di tengah perjalanan, mereka masih juga membicarakan tentang cerita kebangkitan Yesus. Tiba-tiba datang seorang di samping mereka. Ternyata orang itu adalah Yesus. Namun sayangnya, Kleopas dan temannya tidak sadar kalau yang sedang berjalan dengan mereka ke kampung Emmaus itu adalah Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Hei kalian, sedang apa sih yang kalian bicarakan? Kok sebenarnya seru? Nah, masa kamu belum tahu? Banyak orang sudah tahu tentang hal ini. Emangnya apa sih? Kamu belum tahu. Kita itu kan punya guru yang hebat. Hebat banget malah. Ya bisa menciptakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ya juga menyayangi banyak orang. Ya orangnya baik. Tapi ada loh yang gak suka dengan guru kita. Mereka mengira guru kita jahat, padahal dia adalah orang yang baik. Lalu ia disalib dan mati. Tapi pada hari yang ketiga kok kuburnya udah kosong. Ternyata ya udah bangkit. Iya betul. Tapi masa sih bisa begitu orang bisa bangkit? Loh, masa tidak percaya yang dikatakan kitab para nabi? Bahwa akan ada Mesias yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu kan yang sudah dibicarakan oleh guru kalian sendiri. lalu Yesus mulai menjelaskan tentang isi kitab suci. Kleopas dan temannya mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Hati mereka menjadi tenang dan penuh dengan sukacita. Hingga akhirnya mereka berhenti untuk beristirahat di sebuah tempat. Di sana mereka beristirahat dan makan malam. Ketika mereka makan, Yesus juga mengajar dan memberkati mereka. Hati Kleopas dan temannya menjadi bersemangat. Sedih dan bingung di hati mereka sudah hilang. Digantikan dengan semangat yang luar biasa dan sukacita. Hingga akhirnya mereka sadar bahwa yang sedang bersama mereka itu adalah Yesus. Lalu Kleopas dan temannya itu segera menceritakan hal itu kepada teman-temannya yang lain. Nah, teman-teman, kesimpulan cerita hari ini, ketika Kleopas dan teman-temannya bertemu dengan Yesus,
mereka yang tadinya sedih langsung menjadi bersemangat dan penuh dengan sukacita. Mereka sangat bahagia karena dapat bertemu dengan Yesus. Anak-anak percaya akan kebangkitan Yesus kan? Kalau begitu, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus bisa menghibur teman-teman kita yang sedang bersedih. Seperti Yesus yang menghibur Kleopas dan temannya. Kita harus ingat bahwa di dalam Yesus itu ada sukacita dan semangat. Maka jika ada teman yang bersedih, kita juga harus bisa menghibur mereka supaya kembali bersukacita dan kembali bersemangat. Teman-teman, kita berdoa semoga virus corona yang saat ini ada di negara kita segera hilang dan saudara-saudara kita yang sakit dapat sembuh kembali. Amin. Tuhan memberkati. Hai teman-teman, kalian tahu nggak kalau mulai sekarang kita itu harus budayakan hidup bersih. Dengan salah satu caranya rajin mencuci tangan. Karena agar kita terhindar dari virus-virus yang berbahaya. Nah, maka dari itu mari kita nyanyikan dan lakukan 7 langkah cara mencuci tangan. Ada 7 langkah cara cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang, sela-sela jari, kuku-kuku jari, kuku-kuku jari, jempol pergelangan. Nah, sekarang udah tahu kan caranya? Yuk kita ulangi lagi. Ada 7 langkah cara cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang, sela-sela jari, kuku-kuku jari, kuku-kuku jari, jempol pergelangan. Nah, teman-teman, itu tadi adalah 7 langkah cara cuci tangan. Semoga membantu dan jangan lupa untuk memperhatikannya di rumah. Bye-bye. Shalom. Gimana teman-teman ceritanya tadi? Seru kan? Pasti seru dong, Kak. Ayo Kak Kunti, inget gak tadi ceritanya tentang apa? Ingat dong, ceritanya tadi tuh tentang perjalanan Kleopas ke Emmaus. Bener kan? Ya bener sekali dong Kak. Nah, oh ya, sekarang waktunya kita persembahan nih. Mari kita nyanyikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan.
persembahan dan penutup saya hantarkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah membimbing kami dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan, kami menyerahkan sedikit persembahan untuk-Mu. Kiranya persembahan yang sedikit ini dapat berguna dan dapat untuk memperluas kerajaan-Mu. Tuhan, setelah ini kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Tuhan selalu membimbing, melindungi, dan memberkati setiap kegiatan yang kita lakukan. Tuhan, kami juga mendoakan bangsa dan negara ini Tuhan, yang saat ini sedang terkena wabah virus corona ya Tuhan. Kiranya Tuhan pulihkan kembali bumi ini Tuhan, supaya kami bisa beraktivitas seperti biasa. Tuhan, hanya kepadamu lah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, untuk lagu penutup, mari kita nyanyikan Aku Disayang Tuhan. Yang semangat ya. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sing glory, glory, haleluya.